Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamuhu ala sayyidina Muhammad. Biqolina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jumpa lagi dengan saya Siswa Hidianto. Kali ini saya akan menyampaikan sharing tentang respiritualisasi SDM sumber daya manusia di industri 4.0 dan society 5.0. Pada dasarnya saya menyampaikan tulisan saya sendiri karena pada sekitar pertengahan tahun ini saya mendapatkan bagian untuk menulis tentang respiritualisasi SDM ini di masa industri 4.0 dan society 5.0. Memang saya sampaikan, saya mengambil tema ini yang isu-isu spiritualisasi SDM di industri 4.0 dan society 5.0 ini apa masih ada. Coba saya tuangkan dalam sebuah tulisan. Ini masih proses cetak antri di percetakan, nanti dikeluarkan secara nasional. Insya Allah nanti ada tulisannya Siswa Hidianto. Oke. Spiritual itu secara mudah bisa dipahami bahwa kejadian aneh dan luar biasa di luar kendali kekuasaan dan pikiran manusia. Seperti alam semesta ini dibuat oleh kekuatan luar biasa yang mampu membuat alam semestinya. Alam juga diatur sedemikian rupa secara masif dan struktur sehingga alam berjalan dengan baik. Masih kejadian luar biasa yang mampu dinalar oleh manusia sendiri yang menyadarkan manusia bahwa ada kekuatan dahsyat di luar kemampuan manusia. Ini pun bisa ditarik di dalam dunia bisnis. Pertemuan manusia pertemuan manusia untuk bekerja sama dalam bisnis, saling mempercayai untuk bekerja sama demi mendapatkan keuntungan bersama, itu pun ada campur tangan yang serba mahal. Bila hal itu tidak dikendalikan oleh yang serba mahal, maka manusia lebih suka memperkaya diri sendiri dan menindas yang lain. Maka dari logika sederhana ini bisa ditarik sebuah asumsi bahwa bisnis itu memerlukan sebuah spiritualitas, walaupun konsep dan tatanan tidak bisa didefinisikan ataupun disepakati. Bahkan manajemen spiritual ini tidak bisa dijembatkan dalam sebuah perusahaan lainnya. Bisa jadi spiritual di sini itu tidak bisa diimplementasikan di perusahaan lain seperti itu. Di sini pemimpinlah yang berperan untuk mengukur secara mandiri manajemen sebuah perusahaan. Inilah spiritual dasar atau rasional dari manajemen spiritual. Memang tidak bisa dimungkiri bagian terpisahkan dari sekarang manusia itu mengedepankan tatanan teknologi sebagai pegangan utama dalam melaksanakan bisnis. Apalagi dalam industri 4.0 ini sudah tidak terbendung lagi arus teknologi. Spiritualitas itu dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Pendukung paham spiritualitas menginginkan konsep spiritualitas itu harus masuk dalam sebuah bisnis. Menguraikan bahwa manusia yang hidup selalu bergantung pada Maha Kuasa. Menerjemahkan nilai ketuhanan tersebut untuk masuk dalam hati dan pikiran sebagai pijakan hidupnya, termasuk dalam bekerja untuk mencukupi kebutuhan manusia. Dalam kehidupan agama Islam dengan dikenal konsep khalifah,
Konsep ini menurut agama Islam untuk senantiasa mencerminkan sifat-sifat ketuhanan dalam semua sendi kehidupan manusia. Paling tidak manusia dalam keseluruhan kehidupan mampu menerjemahkan sikap ketuhanan dalam kehidupan manusia sebagai wakil Tuhan di bumi. Manusia harus mampu membuat kedamaian dalam kehidupan, tidak melakukan perusakan maupun mengeksplorasi alam. Nah, apa itu rasional dari manajemen spiritual. Jadi nilai spiritual dan nilai agama sudah menyatu dalam kehidupan manusia. Spiritual dalam bentuk kegiatan apapun juga sudah diajarkan oleh beberapa agama besar di dunia. Manusia secara sendiri maupun kelompok ya sebenarnya mempunyai potensi fitrah sejak lahir membutuhkan ladang sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai spiritualitas dalam meniti kehidupannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala kelak. Tetapi kelompok menilai bahwa ada kelompok pelaku bisnis bebas nilai. Ini menjadi anggapan bisnis atau nilai agama itu tidak mampu berjalan secara bersama untuk menggapai sebuah keberhasilan ataupun kebahagiaan. Mereka berpendapat bahwasanya agama itu hanya berbicara tentang akhirat saja, tidak berbicara tentang tatanan dunia. Seperti itu. Lagi tujuan dari pelaku bisnis itu bersifat rasional tanpa membutuhkan faktor sosial lainnya. Terdapat fakta integritas antara pihak yang bekerja sama mendefinisikan tujuan kinerja secara bersama-sama tanpa memperhatikan keadaan sosial. Dengan realitas ini sangat jelas bahwa spiritualitas dan bisnis itu sangat sulit berjalan bersama-sama. Ini memang logika gitu ya, logika. Nah, inilah mereka menentang bahwasanya spiritual manajemen itu tidak penting. Memang itu biasa saja ya. Biasa bahwasanya ada gap silang pendapat. Ada ilmuwan yang menyatakan bahwa spiritual manajemen itu penting. Tidak penting, itu kan sesuatu yang biasa saja. Tapi bagi saya sebagai orang yang berkecimpung dalam ekonomi Islam syariah, bahwasanya saya mengedepankan bahwasanya spiritual manajemen itu sangat penting. Apapun dunianya, gitu ya, entah itu bicara industri 4.0, societe 5.0, entah itu nanti ada yang 6.0, itu tidak peduli. Alamnya mau bagaimanapun tetap ada Tuhan, ada kekuatan lain selain kekuatan manusia, kan seperti itu. Ya. Pada ini sejarah pada awal abad ketiga ada pemikir Dana Sohar, Ian Marshall. Temuan terbarunya mengungkapkan bahwa spiritual passion, kecerdasan spiritual itu merupakan puncak kecerdasan manusia. Memang selama ini bisa diakui IQ itu menjadi tolak ukur utama kecerdasan. Ternyata itu hanya bersandar pada rasio. Kecerdasan emosional disandarkan bagaimana manusia itu secara cerdas merespon dengan baik emosi sendiri, emosi orang lain dengan empati. Nah, sedangkan kecerdasan spiritual mampu memberikan ruang batin ataupun ruang transendental yang mampu membuat manusia menerima pancaran petunjuk dari
Tuhannya. Ini disebabkan manusia sudah melakukan pembersihan hati dan mental. Apabila kecerdasan ini mampu bekerja secara baik, maka IQ, intelijen, EQ, emosional, itu secara opsional sehingga kecerdasan manusia menjadi maksimal. Kecerdasan ini mampu memberikan kesadaran kepada manusia akan jati dirinya. Manusia lebih mampu mendefinisikan tujuan hidup dan mengatur hubungan dengan manusia lain dan alam sekitar. Ya. Untuk memperoleh kebahagiaan hakiki dan ketenangan batiniah, selain bekerja dengan giat dan materi yang berkecukupan, masih membutuhkan hubungan transendental antara makhluk dan Tuhannya. Ini memang kita harus mengakui ini dari hati yang terdalam, ya. Ada lagi organisasi yang paling kecil adalah organisasi yang ada pada diri manusia sendiri. Bagaimana cara mengontrol, mengatur, memperbaiki diri sendiri sebagai komandonya, sebagai rajanya untuk menentukan kebajikan. Itulah yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad. Di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika baik maka akan baik seluruhnya, jika buruk maka akan buruk seluruhnya. Itu adalah hati nurani. Kalau dulu pernah ada gembar-gembar hukum tidak bisa menyelesaikan atau apa gitu. Mari kita kembalikan kepada hati nurani yang terdalam sebagai manusia. Korupsi, kolusi, nepotisme masih ada, kemudian hukumnya juga masih seperti ini. Kita menyadarkan sesama manusia itu adalah ketika mahasiswa demo dulu itu ada gerakan kembali lihatlah pada rohani, hati nurani, hati nurani Anda yang terdalam. Nah, ini memang ungkapan ungkapan yang menjadi cerminan bagi kehidupan kita, bagi muhasabah, apakah kita itu baik ataupun tidak. Sekarang spiritual dalam manajemen, dalam berwirausaha. Ada penelitian yang dilakukan oleh Ibu Muflihatul Barroh menunjukkan ada beberapa keuntungan yang didapat oleh perusahaan ketika mampu melaksanakan praktek manajemen spiritual. Seluruh SDM tentunya memiliki hati yang bersih. Kinerja perusahaan mengalami produktivitas yang tinggi karena karyawan bekerja dengan hati yang senang. Bekerja itu diniatkan sebagai bentuk ibadah untuk menafkahi keluarga, sehingga mereka bekerja dengan baik, profesional, ikhlas, dan mendapatkan keberkahan. Dan memang konsep kita ini berkah. Dan karyawan merasa bahwa apabila harta yang didapatkan merupakan hasil dari kecurangan, itu berarti sama dengan mencelakakan keluarga ke dalam api neraka. Ingat, ku anfusikum wa ahlikum naro. Dan yang ketiga, terbangunnya suasana kerja yang harmonis antara karyawan dan pimpinan perusahaan. Dan karyawan dan perusahaan ketika contoh sholat berjamaah gitu aja.
Maka juga selalu bersama-sama. Dan yang keempat, meningkatkan citra positif perusahaan karena perusahaan dikenal sebagai perusahaan yang bersih dan jauh dari praktek negatif dalam bisnis. Kita juga bisa melihat inilah rasionalnya. Mencapai tujuan baik negara, organisasi, kelompok, sampai individu, proses manajemen tidak selalu didominasi oleh pertimbangan rasional atau intelektual, melainkan juga hati nurani. Nah, melibatkan kecerdasan spiritual dalam mengambil keputusan di sebuah perusahaan. Pemimpin mampu merealisasikan nilai spiritual dalam keputusannya. Segalanya diputuskan sudah dipikirkan melalui pertimbangan yang optimal lewat pikiran yang jernih, emosional empatik, dan memanfaatkan kejernihan hati. Sehingga apa yang diputuskan benar-benar memperhatikan sisi kemanusiaan dan ketuhanan. Pemimpin harus mampu memanfaatkan 3 kecerdasan: IQ, EQ, SQ, intelijensi, emosional, dan spiritual. Ya, lanjut. Pengembangan batin untuk mencapai kecerdasan spiritual dalam berwirausaha sangat penting dalam perusahaan apabila seseorang itu memiliki hati yang sehat dan menanamkan pada dirinya untuk selalu berbuat kebaikan, menjauhi segala larangan baik agama maupun negara, maka dalam menjalankan perusahaan tidak akan ada kesempitan dalam menyelesaikan segala masalah. Selalu merasa diawasi oleh penguasa alam dan tidak akan ada keputusan dalam menghadapi masalah yang berat. Memiliki kelapangan dada apabila terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan yang direncanakan. Apabila kita memiliki hati yang buruk dalam kewirausahaan, maka semua yang kita lakukan hanya mencari kesenangan duniawi yang bersifat fisik dan tidak langgeng, ataupun menciptakan peluang usaha untuk mencari keuntungan dengan segala cara, memakai cara yang tidak benar sampai tega menikung teman sendiri agar usahanya lancar. Ini kalau memang tidak mempunyai hati nurani yang bersih. Apabila mendapatkan masalah, dia melakukan hal yang buruk, bahkan bisa mencelakai, merugikan orang lain. Oleh karena itu, kecerdasan spiritual membimbing manusia memiliki sifat yang baik, perusahaan yang mampu memiliki produk halal dan baik, peluang usaha yang dibuat bermanfaat bagi orang. Sekarang ada contoh, ada pernah penulis ini melakukan survei ke perusahaan rokok yang belum terlalu ternama di bilangan kota Jawa Timur, tapi pendapatannya juga sudah bagus, ya, omsetnya sudah juga besar. Dia pernah bilang bahwasanya di Tulungagung dulu pernah banyak perusahaan rokok yang kecil-kecilan itu, hampir 500 lebih. Sekarang hanya berputar di angka 100. Manajemen sudah dilakukan, kelas-kelas praktek-praktek, pelatihan-pelatihan juga sudah dilaksanakan. Akan tetapi mereka
melakukan sebuah kegiatan spiritual di pagi hari itu melakukan istighosah. Dan pimpinan perusahaan juga menolong warga sekitar, terutama yang sangat membutuhkan, terutama lagi ada janda-janda itu. Inilah bentuk spiritualnya. Ada lagi di di Blitar. Ada perusahaan yang ini dilakukan penelitian oleh saudari Bu Muflihatul Barirah. Bahasanya di sana manajemen spiritual sudah tertata bagus, walaupun belum ada tulisan atau aturan bakunya, tapi itu sudah berjalan bagus menjadi sebuah adat, karena mereka sadar bahwa alang adat itu bahasanya bisa menjadi hukum. Ini sudah berjalan dengan bagus, ya. CSR mereka bagus, ya. Kemudian mereka juga punya pelatihan yang namanya MESM, MESM. Sudah dilaksanakan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Contoh-contoh manajemen spiritual yang dilakukan oleh perusahaan di seputar kota Tulungagung. Seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam menyampaikan. Sekali lagi, tidak peduli zamannya, entah itu industri 4.0, society 5.0, 60, 70, silakan nanti ada 00 berapa gitu ya. Allah Subhanahu wa taala tetap dibutuhkan. Allah Subhanahu wa taala tetap mengatur alam ini. Ada kekuatan yang melebihi kekuatan manusia. Dialah yang maha segala-galanya yang mengatur alam seisinya. Itu yang sudah saya sampaikan, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.